Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu lewat video ini untuk mata kuliah Fisika Laboratorium 1 dan pembahasannya tentang pendalaman dan aplikasi materi gerak. Nah, di mana materi gerak itu ada beberapa ya. Sama-sama kita ketahui ada gerak parabola, gerak melingkar, gerak vertikal, gerak jatuh bebas, dan lain sebagainya ya. Oke, di beberapa waktu lalu kita sudah membahas analisis video ya. Namun lewat video ini akan memperjelas lagi supaya teman-teman bisa mengingat ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa pembelajaran fisika laboratorium ini kita tidak mesti harus belajar di dalam suatu ruangan lab yang sudah didesain dengan peralatan lengkap. Namun kita dipacu untuk bagaimana kita tetap bisa melakukan praktikum meskipun suatu saat ya kita tidak memiliki peralatan lengkap. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan aplikasi ataupun software-software yang mendukung pembelajaran teknologi fisika. Oke, di sini kita menggunakan software Logger Pro. Logger Pro ini adalah sebuah software yang mampu menganalisis beberapa peristiwa real, tentunya hal-hal yang fisis ya, tentu untuk fisika. Nah, dia mampu menganalisis sangat detail sekali. Di sini ada dua dinding yang bisa kita lihat. Di sini di sebelah kanan ini adalah layar ketika kita melakukan analisis video, maka yang ditampilkan itu hasilnya adalah grafik dalam bentuk grafik. Sedangkan yang ini ketika kita melakukan analisis, yaitu data-data real dari suatu peristiwa objek yang akan kita analisis. Nah, di sini merupakan hasil atau angka-angka ya yang dimunculkan. Video kali ini untuk teman-teman yang mengikuti mata kuliah Fisika Laboratorium 1. Nah, saya ambil contoh yaitu gerak parabola. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti dengan teknik yang saya contohkan, kemudian membuat dalam bentuk materi yang berbeda ya. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama kita lakukan insert dulu ya. Pilih menu insert. Ya, maksudnya ini kita memasukkan video dalam software Logger Pro. Lalu kemudian pilih movie. Nah, movie. Kemudian mencari di mana file yang akan kita ingin analisis ya, ataupun video yang sudah kita buat misalnya. Nah, ini adalah sudah kita masukkan video suatu peristiwa real ya. Nanti akan kita analisis dan mengambil data. Nah, kemudian nih kita perhatikan di bawah ini ada enable dan disable video analysis. Nah, langsung muncul ini ya. Nah, setelah muncul ini sudah pernah saya sampaikan juga di dalam ruangan kelas ya. Kita harus menentukan dulu titik koordinat dari sebuah gerakan benda nanti ya. Nah, untuk menentukan titik koordinatnya yaitu kita klik set origin ya. Kalau sudah set origin, lalu klik sebarang di sini. Nah, klik sebarang. Nah, karena ini adalah gerak bola yang dilempar pakai tangan, jadi kita cari dulu posisi di mana benda terlepas di tangan. Nanti teman-teman bisa buat sendiri videonya ya. Nah, lalu setelah itu kita atur skalanya ya. Saya ambil di sini karena memang sudah terukur oleh pengambil video ini ya. Jadi 0,39 ya, ataupun 40 cm lebih kurang. Lalu klik
oke. Nah, baru itu kita melakukan tracking. Yaitu untuk melakukan tracking ini kita pilih add point ini ya, add point. Lalu mengklik mengikuti gerak bendanya. Nah, usahakan dalam melakukan tracking sebisa mungkin konsisten. Misalnya mulai dari tengah ya, klik di tengah. Nah, udah mulai kan. Nah, lalu di tengah lagi ya. Usahakan pakai mouse supaya gampang melakukan tracking videonya. Nah, apa yang ingin kita cari ketika selesai melakukan tracking video ini? Nah, ada hal-hal yang bisa kita cari, misalnya besar sudut di sini nih berapa sih kira-kira. Nah, karena kan belum terukur di situ. Nah, lewat analisis video ini insya Allah kita bisa diberikan jawaban berapa kira-kira besar sudut dari gerak parabola ini. Nah, ini sudah selesai kita melakukan tracking video. Maka kita perhatikan dulu hasil trackingnya. Nah, ini bentuk grafik dari hasil tracking kita tadi. Kemudian yang ini adalah bentuk dari angka-angka hasil tracking tadi ya. Nah, di sini ada setiap perpindahan dan juga kecepatannya ya, kecepatan. Di sini waktu 0 kita mulai dari 0,3,3 sekon. Dengan posisi benda pada 0 sekian 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 ya, pada titik koordinat tadi. Nah, untuk kecepatannya ini memang agak sedikit berbeda di posisi awal ya. Sehingga untuk x velocity-nya itu kecepatannya sama ya. Ya, namanya juga gerak parabola itu ya, kecepatan x-nya itu ke arah x-nya itu kan sama. Nah, yang diperhatikan juga adalah kecepatan dari arah y-nya. Nah, oke, ini sebenarnya bisa kita copy dulu ya. Copy dulu ke Excel ya. Kita buka Excelnya, lalu Ctrl V ya. Ini kita tandai dulu T dalam kurung satuannya S ya. Ini X ya, M, kemudian Y, M juga. Ini X kecepatan, X velocity, meter per second. Kemudian yang ini Y vel meter per second. Nah, selanjutnya kita harus melakukan fitting data ya. Fitting data tujuannya untuk melakukan penyesuaian grafik ini ya. Nah, untuk melakukan fitting data tentu dengan persamaan ya, persamaan berdasarkan bentuk grafik ini ya. Misal di sini kita coba lihat ya, dengan melakukan klik kurva fit, atau bisa di sini klik menu analyze ya, lalu pilih kurva fit. Nah, kita pilih arah Y nya. Kenapa Y? Karena gerak benda dari gerak parabola itu kan lebih banyak ke arah Y gitu kan, melingkar gitu ya. Hanya pada posisi di sini hanya ada arah X nya. Pada saat X Y sama dengan 0 ya, jadi X nya juga secara teoritisnya kan juga 0 ya. Sehingga dia mengikuti arah ke bawah, ditarik oleh gravitasi ya. Begitulah ya. Kita ulang ya, pilih menu analyze kurva fit, kemudian pilih Y, arah Y nya ya, lalu klik OK. Nah, karena benda ini geraknya melengkung dan kurvanya melengkung, nah tentu ini adalah bentuk kuadratik ya. Kita harus tulis dulu persamaan dari persamaan dari gerak parabola ya. Kita klik OK. Nah, Y sama dengan V0 sin alfa ya,
kali T minus. Untuk persamaan ini teman-teman bisa mengikuti mata kuliah lain ya, tapi saya ambil rumus finalnya ya, 1 per ya, G T kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk gerak parabolanya ya, persamaan dasarnya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan dasar tentunya ya. Nah, kita lihat dulu ini ya. Nah, kita lihat persamaan kuadratik ataupun persamaan fittingnya itu adalah A, kita tulis ini adalah fittingnya ya, Y, atau kita tulis huruf besar ya, A T kuadrat plus B T plus C ya, gitu ya. Oke, lalu klik sembarang. Nah, nanti kita akan bandingkan antara kedua persamaan ini, persamaan untuk gerak parabola kemudian dengan persamaan fitting data ya. Lalu kita klik try fit. Nah, jadi sehingga muncul di sini ya bentuk garis fittingnya ya. Oke, langsung kita klik OK. Nah, untuk data fitting ini ya kita ambil ya. Oke, di bawah aja ya, di bawah. Untuk nilai A itu ya, nah, A sama dengan minus 4,809. Nah, kita rapikan. Kemudian saya kasih selat sedikit. B itu sama dengan berapa B? 5,733. 5,733. Nah, ini adalah nilai-nilai yang akan kita olah nanti ya. Nah, akan kita olah. Nah, kita perhatikan dulu. Kita sesuaikan dulu persamaan keduanya ini. Nah, untuk Y tetap sama ya, Y. Nah, perhatikan ini di sini ada AT kuadrat. Nah, AT kuadrat itu berarti di sini ini sesuainya, cocoknya itu dengan √2 GT kuadrat. Nah, berarti untuk nilai A ini sama dengan nilai √2 GT ya. A yang posisi yang bawah ini itu sama dengan 1/2 G. Nah, sedangkan T kuadrat ini tetap sama T kuadrat. Untuk A itu berarti ya, sehingga kita bisa mengubah di sini. Nilai A kan sudah tertera di sini ya. Sehingga yang kita akan cari di sini adalah nilai gravitasinya ataupun percepatan gravitasi. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai percepatan gravitasi dengan menggunakan analisis video ini. Ini sama dengan itu persamaannya itu nilai G dikali dengan 2, kan kita pindah ruas nih kan, dikali dengan 2. Nah, sehingga menjadi 9,6 meter per sekon kuadrat ya. Nah, sini kita udah mendapatkan nilai gravitasi yang biasanya kita disuguhkan nilai pembulatan sampai 10. Nah, tetapi pada peristiwa ini nilai yang didapat itu gravitasinya adalah 9,6. Ini min 9 ini karena posisinya ke arah bawah gitu ya. Nah, di sini lagi untuk nilai B ini coba kita lihat ya. B kali T ya. Berarti nilai B kali T ini di sini kita lihat berarti V sin AT ya, sin alfa T ya. Berarti nilai B ini itu kan sama dengan B itu sama dengan V sin alfa, V0 ya. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini berarti untuk nilai sin alfa itu sama dengan ya nilai
V0 ini kan ada kecepatan ya. Kecepatan kita ambil di sini dulu ya. V untuk salah satunya. Nilai sin ini kecepatan dibagi dengan nilai B ini. Nah, 0,5 ini untuk nilai sin alfanya ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai sudutnya berapa, besaran sudut dari gerak parabola tadi. Nah, supaya ini tidak bergerak, maka karena yang di sini adalah hanya satu data, maka kita kunci dulu ya, lalu klik ke bawah. Nah, ini adalah nilai sudut kecepatan Y-nya ya. Sedangkan untuk kecepatan X itu kan konstan ya, sekitar 1, sekian. Nah, untuk mendapat besar sudutnya itu kita tinggal ubah aja berapa derajat dari hasil sin A ini ya, yaitu dengan cara sama dengan decrease lalu klik A sin ya, bukan ya, ini A sin ya, A sin kita pilih ini sama dengan, kita kurang lagi ya, oke sudah. Nah, berarti pada kecepatan saat pelemparan awal bola tadi, sudut yang terbaca itu adalah 33 derajat. Kemudian posisi kedua 24 turun sampai ke 0. Ini posisi puncaknya ya, puncak bola pada saat Y maksimum. Ya, Y maksimum berarti sudutnya 0, sekian lalu turun ya, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diikuti oleh teman-teman ya, bagaimana cara mencari besaran sudut suatu gerak parabola. Nah, sehingga kita bisa mudah untuk menganalisisnya. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Saya akhiri dulu. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, ditanyakan lagi dalam ruangan kelas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.